saya. Gea-nya ada, Tante. Loh, Gea-nya kan ke rumah Lisa. Ke rumah Lisa? Waduh, nggak bilang-bilang si Lisa. Tante kira kamu juga di sana. Enggak, baru juga beres mandi. Ya udah, kalau gitu aku izin ke sana ya, Tante. Mau merapat. Iya, nggak apa-apa. Hitung-hitung jagain Gea, takut kenapa-napa. Tenang, jangan khawatir, ada aku. Nanti sekalian aku anterin pulang, ya. Ya udah, iya. Ya udah, Tante, makasih ya. Iya, Dot. Gimana ya sayang? Mau nyari kerja kemana lagi aku? Kamu sih. Bih, kamu yang maksa ngajak aku ke Australia. Ya jelas aku dipecat lah. Udahlah, nggak apa-apa. Pusing-pusing amat, Pan. Ya bukan gitu. Kan aku juga harus mikirin biaya lahiran. Iya, tapi jangan dulu diambil pusing. Ntar stres loh. Apa aku merantau aja ya? Kerja apa kek? Kuli bangunan kek? Jangan nggak mau aku. Kok gitu? Nggak mau masa jauh-jauhan sama kamu. Enggak. Pokoknya kamu di rumah aja. Iya, tapi kerja apa? Ya apa aja lah, udah. Ngonten kek biar jadi YouTuber. Konten apaan? Apa aja, Pan. Nyoba. Bacain komen kek di rumah kamu tuh yang di tengah sawah. Nggak bakal rame kali. Cuma baca komen doang. Ya dibikin seru sama kamu. Gimana kek? Iya. Tapi aku nggak punya peralatannya. Modalin dong. Iya, ntar aku modalin. Bu, aku main dulu ya. Iya, Dot. Udah makan belum? Udah. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Dot. Widih, pada nyantai nih keluarga bencana. Iya, Kak Dot. Duduk, Dot. Iya. Si Gianya mana? Si Gea. Nggak ada si Gea kesini dari tadi juga. Serius? Tadi Manya bilang kesini. Pikiran Gea berputar cepat, mengulang-ulang pertemuannya dengan Jerry malam sebelumnya. Setiap kalimat yang diucapkan lelaki itu terpatri di kepalanya. Seolah-olah sebuah kebenaran yang tak bisa disangkal. Bayangan wajah, Dot, Lisa, Peot, Robbie, dan Kona perlahan berubah dalam imajinasinya. Bukan lagi teman, melainkan sosak-sosak yang licik dan manipulatif. Rasa benci mulai tumbuh, diam-diam tapi tajam. Ia merasa ditipu, dipermainkan, dan dimanfaatkan selama ini. Hujan turun perlahan. Gea berdiri di depan cermin, memandangi wajahnya sendiri, tatapannya dingin. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jarak yang terbentuk antara dirinya dan masa lalunya. Foto-foto bersama geng Forgi di dinding mulai tampak seperti kenangan asing. Dengan gerakan pelan tapi tegas, ia mencabut satu persatu foto itu dari dinding. Suara sobekan kertas terdengar di antara tetesan hujan di luar. Potongan-potongan kecil itu ia masukkan ke tempat sampah, seolah ingin menghapus semua jejak yang tersisa. Di dadanya, perasaan kecewa berubah menjadi tekad. Ia ingin tahu kebenaran sepenuhnya. Dan satu-satunya orang yang ia percayai, sekarang hanyalah Jerry. Sementara itu, di sisi lain kota, Dot duduk di ruang tamu rumahnya yang sederhana. Hujan deras mengguyur atap seng, menimbulkan suara yang monoton dan berat. Ia menatap layar ponselnya, membaca pesan dari Lisa yang mengabarkan bahwa Gea menolak bertemu lagi. Tidak ada balasan yang ia ketik. Wajahnya datar, tapi dalam matanya ada amarah yang tertahan. Ia tahu Jerry kembali. Ia tahu ini bukan kebetulan. Dot memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Namun setiap kali ia mengingat bagaimana Gea memandangnya tadi, rasa sakit dan marah bercampur menjadi satu. Di rumahnya, Lisa menangis diam-diam. Ia memandangi pesan terakhir dari Gea di ponselnya, pesan yang dingin dan singkat. Ia merasa bersalah tanpa tahu kenapa. Kona dan Robbie duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan suasana, sementara Peot terus menatap keluar jendela. Bingung harus berbuat apa. Keheningan di antara mereka lebih menyakitkan daripada pertengkaran. Tak ada yang berani bicara tentang Jerry. Tapi semua tahu, nama itu adalah sumber dari retakan besar yang kini membelah mereka. Gea berjalan sendirian di bawah hujan, mengenakan jaket hitam dan topi, jalanan becek, udara lembab. Ia menelusuri gang kecil yang samar ia kenal dari potongan ingatan. Di sana, di bawah pohon besar di tepi jalan, ia berhenti. Tempat itu terasa familiar. Ia menutup mata.
Dalam kepalanya muncul bayangan, dirinya dan Jerry duduk di kursi kayu, tertawa, berbagi kopi. Hujan di masa lalu dan hujan hari ini terasa sama. Hanya saja, kali ini tanpa senyum, di dadanya amarah bercampur kerinduan. Ia tidak tahu mana yang lebih kuat. Malam datang lebih cepat. Gea kembali ke rumah dengan tubuh basah kuyup. Ia melewati ibunya tanpa sepatah kata pun. Langsung menuju kamar. Ia mengunci pintu, duduk di lantai, dan membuka buku catatan kecil yang dulu selalu ia bawa kemana-mana. Halaman-halamannya kosong, tapi di balik beberapa lembar terakhir, ada tulisan samar yang belum pernah ia sadari. Tulisan itu berisi huruf-huruf kabur, seperti pernah disobek lalu disambung kembali. Maafkan aku, Dot. Aku memilih dia. Gea tertegun. Nafasnya berat. Tulisan itu adalah tulisannya sendiri, tapi ia sama sekali tak ingat pernah menulisnya. Ia menutup buku itu perlahan, pandangannya kosong, tapi hatinya semakin gelap. Kini, kebencian itu bukan hanya untuk Dot dan geng Forgy, tapi juga untuk dirinya sendiri yang merasa bodoh dan tertipu oleh masa lalu. Di kejauhan, di balik hujan malam, seseorang berdiri di bawah lampu jalan yang redup. Jerry menatap ke arah rumah Gea dari jauh, dengan senyum samar di wajahnya. Di tangannya, ia menggenggam foto lama mereka berdua. Foto yang sama yang telah Gea robek siang tadi. Lampu berkedip pelan. Angin berhembus membawa suara samar dari kejauhan. Di udara, aroma masa lalu mulai menguat. Dan di antara dua sisi yang saling membenci, satu benih dendam baru mulai tumbuh. Bayangan masa lalu terus menghantuinya, tawa, percakapan, dan senyum yang kini terasa palsu. Nama-nama yang dulu ia panggil dengan hangat kini terasa asing dan menyesakkan. Ia merasa seluruh dunia telah membohonginya. Dalam diam, Gea mengambil ponselnya. Jemarinya gemetar saat mengetik pesan singkat kepada seseorang, pesan tanpa banyak kata, tapi cukup untuk menandai perubahan besar dalam hidupnya. Setelah itu, ia duduk tenang. Tatapannya tajam, seolah sesuatu di dalam dirinya sudah mati dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Lebih dingin, lebih kuat. Jerry berdiri di bawah pohon di depan rumah Gea, menunggu. Saat lampu teras padam, ia tahu sinyal itu datang dari Gea langkah-langkah. Pelan terdengar di jalan yang basah, lalu bayangan seorang gadis muncul dari kegelapan. Tanpa suara, tanpa ragu, Gea berjalan ke arahnya. Keduanya meninggalkan area komplek tanpa menoleh ke belakang. Di belakang mereka, rumah Gea tampak tenang, tapi di dalamnya tersisa kekosongan. Gea duduk di kursi kayu yang sudah lapuk, menatap sekeliling dengan tatapan aneh, antara nostalgia dan kegelapan. Ia merasakan campuran rasa nyaman dan perih yang aneh. Semua yang dulu terasa asing, kini terasa seperti rumah. Dalam hatinya, keyakinan mulai tumbuh. Hanya Jerry yang benar-benar mengerti dirinya. Hanya dia yang peduli. Dan hanya dia yang bisa dipercaya.